Halo semuanya, jadi gue punya teman namanya Mo Sidik, dia punya groove namanya Improv Indo di mana suka manggung improvisasi komedi. Suatu hari sekitar mungkin 3 tahun yang lalu ya, 2-3 tahun lalu gue nanya dia, gimana Mo, Improv Indo udah manggung di mana lagi aja? Terus kata Mo Sidik, udah tidak manggung lagi nih, kenapa? Karena 2 anggotanya di penjara. Kita selevel Chris Patih, bro. Dan inilah 2 orang yang waktu itu di penjara. Gue hadirkan di sini. Bagus banget openingnya. Kenapa ke level Chris Patti emang kenapa? Vokalisnya kan dulu semi kena juga. Oh, Kena dulu juga. waktu Kita itu. levelnya udah kayak super band, bro. Super band, bro. Super band, ya. Waktu itu job Improv Indo emang lagi gede-gede. Lagi ada, lagi mau apa? Oh, kita mau ini. Jadi gue sama Dani itu di minggu kita kejadian ketangkep. Itu tuh kita udah lock jadwal nge-MC opening ketawa selama seminggu. Oh, udah nge-lock jadwal rutin. Iya. Jadi MC-nya di Ketawa Comedy Club. Kita berdua nih. Dan sehari setelah Kita tuh hari Minggu, H+1 itu mulai Senin kalau nggak salah. Kita tuh ketangkep Minggu subuh. Iya. Itu hari Senin mulai acara opening seminggu show terus ya. Nah, hari Minggunya gua mau nge-MC-in promo Gundala. Gundala ini superhero. Iya, Gundala Film. superhero. Oke. Nah, berarti berarti kalian udah tobat dong pasti kan? Udah, amin, Udah amin, nggak pakai insya Allah. narkoba kan? Insya Allah. Jadi buat teman-teman yang Nggak makan dan nonton, nggak jual ya. Jangan kalau cuma nggak makan doang orang takutnya mikirnya. nggak pakai dan nggak jual. Iya. Jadi buat teman-teman yang nonton, jangan pakai narkoba kalau mau jadi MC ketawa ya. Iya dong. Kan jadi Jadi kayak sesuatu yang ini ya. Cuman kalau mau nge Tabu. jangan. dulu itu ya kan gue sekolah di SMP Tarakanita di dekat rumah gue. Terus itu suka ada penyuluhan. Oke. Penyuluhan dibilang bahwa narkoba itu buruk apa. Dan buat gue itu jauh banget gitu loh. Maksudnya nggak paham gitu ya. Gue nggak paham, gue nggak ngerti, gue nggak tahu di dekat gue tuh ada yang pakai narkoba apa enggak. Jadi buat gue tuh sesuatu yang asing banget. Buat sampai dikasih penyuluhan itu gue bingung kenapa harus dikasih penyuluhan Iya, gitu. terus Itu- buruknya di mana juga nggak tahu gitu kan. Iya, tapi kan mereka ngasih tahu iya, efek oke. buruknya apa aja. Kepikiran aja enggak gitu ya lu ya. Kepikiran aja enggak gitu. Terus tiba-tiba begitu masuk industri, ada beberapa temen lah yang ketangkep-tangkep ya. Yang gue bingung nih, ini gue bingung. Kalian juga udah kena kasus Ya. dan udah keluar penjara juga ya. Gue penasaran mau ngomongin ini nih. Yang gue bingung nih, kan memang dilarang ya di Ya. Indonesia nih si narkoba ini. Kenapa lu make gitu? Maksudnya kan lo tahu itu nggak boleh kan? Dan lo udah tahu teman-teman kita banyak ditangkepin. Iya, iya. Itu iya, kenapa? Iya, iya. Eh, Boleh dari gua aja dulu kali Oke, ya. oke. Memang dulu kan makainya udah lama banget gitu. Oke. Jadi memang sesuatu yang dilarang itu kayak sesuatu yang anjing keren banget nih kalau gua langgar gitu. Oke, dulu Dulu mikirnya gitu. Nah, ketika akhirnya gua make ini selain gua nggak takut waktu itu ya, nggak takut. Pasti pakai ternyata enak gitu. Nggak takut tuh karena lo ngerasa bahwa teman-teman gue juga aman gitu. Iya, teman-teman gue makai ini aman aja kayaknya. Asal kata teman gue, lu harus punya rule of crime katanya gitu. Rule of crime. tuh rule of Iya, aturannya lah di dunia seperti ini lu harus punya aturannya. Tapi kan kena juga. Ender. kalau rule of three kan tak darah. Yeah. Rule of three tak tangkep. Tangkep. Jadi bagaimana di mana lu makainya, sama siapa lu belinya itu harus tahu jam berapa lu belinya. Nah, kebetulan waktu ditangkap sama dia, itunya dilanggar aturan. Apa itu. tuh? Aturan yang mana tuh? Aturan belinya, Oke. jam berapanya kayak gitu. Oke, karena kalau nggak salah cerita kalian ketangkep ini, itu elu yang beli. Iya, benar. Tapi si Dani lagi Dateng main. Itu Karena tuh nggak ada tendensi mau make tuh nggak ya? Emang pengen main doang. Lo di mana-mana cerita ke gue kayak gue ikut ketangkep katanya sama aja lu. Suri nih masih bohong. Enggak, tapi maksudnya gua datang sana tuh gak usah beli, lu gak usah beli gitu kan, lu udah punya sisaan gitu, ngapain beli gitu. Oke. Udah takut gua, jangan beli lah gitu. Udah di jalan katanya. Oh gitu. Ya, kata gua. Terus ketangkep bareng lah. Iya, iya. Tapi efek buruknya tuh narkoba kalian ngerasain juga ya. Kan pertama ditangkep. Terus untuk pekerjaan pasti susah. Kan kalau gua tahu nih banyak yang narkoba tuh kerja tuh jadi berantakan gitu. Iya. Kayak datangnya telat lah, terus tiba-tiba
emosional sendiri Iya, gitu. Dan kadang nih kalau di lingkungan kerja nih, kalau kita tahu nih, ya kan gue di industri yang begini ya, kelihatan make gitu, misalnya kita pasti udah nggak pakai lagi, nggak kerja bareng kayak iya, gitu. udah kelihatan beda orangnya. Kelihatan banget. Iya. Kalau gua sih yang berasa banget, gua tuh sebenarnya punya aturan kalau gua jadi pada saat itu gua tuh kalau misalnya mau make posisinya 2 hari ke depan nggak ada kerjaan. Jadi memang tidak akan mengganggu ritme pekerjaan gitu-gitulah. Iya. Karena gua takutnya di bawah pengaruh itu gue tidak kontrol. Misalnya gue mau MC atau gue stand up, tiba-tiba di panggung nggak kontrol, ya hancur karir yang selama ini gue bangun gitu. Misalnya di panggung tiba-tiba gue ngomong aneh, seru sendiri gitu-gitu. Nah yang kedua yang kelihatan berubah banget, selain apa tadi yang lu bilang, itu baru gue tahu ketika pas gue ketangkep nyokap gue ngomong. Apa tuh? Nyokap gue tuh ngomong, pantes Reno nih berapa bulan terakhir kayaknya nggak hangat kayak biasanya gitu. Oke. Di obrolan di chat, di grup gitu. Karena nyokap gue kan waktu itu di Bogor ya, maksudnya nggak di Jakarta, nggak sama gue gitu. Nah itu ternyata orang sekitar gue tuh ngerasa gue tuh udah kayak nggak sehangat dulu gitu. Jadi lo ngechatnya itu pun juga dalam bawah sadar tuh, di bawah pengaruh tuh. Iya karena sering konsumsi kan waktu itu. Jadi daily nyokap gue tuh kayak mengamati, ternyata ya pantas mama ngerasa Reno tuh berapa bulan terakhir ini kayak berubah gitu. Dingin. Nggak sehangat dulu lah intinya nyokap gue bilang gitu. Lo berarti ngumpet-ngumpet dari istri dong waktu itu? Ngumpet-ngumpet dan kadang ketahuan juga. Paling sedihnya itu ketika gua udah sober gitu ya, tahu perasaan istri ketika gua tetap masih make. Padahal udah ngeliat- dilarang. Udah dilarang, ngelihat artis-artis banyak yang ketangkep, dia tuh masih menyimpan karena takut kondisi gua lagi make terus istri ngasih tahu tuh biasanya perang gitu, berantemnya besar-besaran gitu karena guanya ngerasa bener aja pada saat itu gitu. Gua nomor 1 nggak bisa sih kalau narkoba itu, apalagi kalau di lingkungan kerja ya. Iya. Kerja apa temenan apa itu aneh-aneh soalnya Iya. ada yang tiba-tiba nyolong lah, tiba-tiba minta duit dalam bentuk banyak lah gitu. Tapi waktu itu kan kalian ada kebutuhan dapat duit juga nggak saat itu? Oh iya, nah untungnya Tapi waktu apa? itu kalau gue posisinya kerjaan lagi Lagi lancar bagus, nih. Tapi kan jadi habis kan, hanya buat Masih lebih. narkoba kan. Karena gue maksudnya nggak sebanyak itu konsumsinya juga gitu. Kalau gue relatif karena masih baru itu jumlahnya masih terbatas gitu, nggak sebanyak itu. Oke. Kalau misalnya dikira-kira sebulan itu mungkin di angka 3-4 juta lah gitu. Nah, dulu kan gue kerja sama dia nih di Metro TV, ya kan? Itu lo make juga nggak? Ya iya dong. Anjir, serius dah. Lo kerja bareng gue dan Iya tapi kan maksudnya Pas nggak kita lagi nge-MC. nggak di situ maksudnya. Yang bener. Nah bedanya gua sama Reno, kalau Reno itu harus nggak ada kerjaan. Kalau gua pas ada kerjaan karena gua butuh power. Dani, lo serius Dan? Acara kita di Metro TV, dia nge-MC bareng gue, nge-host bareng gue. Acara lu bungkus itu kan. Iya, itu banyak lumayan panjang Iya loh itu. lumayan panjang. Terus gue inget-inget lagi, kok gue gak ngerti ya? Gue dateng nih, ya kan? Terus lu dateng juga nih, biasa gue ngopi tuh di green room tuh. Green room gue ngopi, terus lu dateng. Kok kayaknya gak ada yang beda dah? Iya karena itulah gua. Nggak, tapi ada sekali-sekali dia. Iya. Apa tuh? Dia kayak misalnya lagi commercial break kan, kita kembali sana nih. Gua turun dulu nih, mau ngopi lagi kan. Dia naik panggung. Oh, nggak bisa dia. Iya Naik nyanyi. panggung. Iya tiba-tiba ada nyanyi lah sama band lah. Iya, Terus itu ada tuh. yang orang lo kata-katain lah, roasting-roasting. Iya. Nah gue pikir emang dia mau ngangetin penonton. Iya. Ternyata badannya angkat. Enggak, tapi gua memang orangnya kan kayak gitu. Maksudnya nggak make pun gua melakukan hal itu kalau gua ngelihat panggung. Cuman memang itu berlebihan pada saat Berlebihan itu. sih, Iya. iya sih. Kalau memang pemakai itu untuk beberapa jenis narkoba itu memang secara looks bisa kelihatan tapi memang beda-beda Dit. Oke. Lu tahu nggak itu? Kayak ciri-ciri. Iya, gue tahu lah ada yang cekung kan gini, Iya, ada yang misalnya matanya turun. Terus misalnya kayak Gerak-gerik mulutnya, bibir. gerak-gerik bibir. Oh gitu. Iya, karena Kalau yang bibir- gini-gini? Pilek. Sama itu. Ada juga yang tiba garuk-garuk gitu juga. Iya, ada juga. Nggak, soalnya gue ngelihat ada video orang gini-gini, terus di kolom komen bilang wah tuh make nih. Nggak juga. Enggak juga sih enggak enggak. semua. Nah, ini ciri-ciri yang biasanya. Kalau yang gini-gini? Itu lebih ke Tapi berarti emang ini barang haram ini banget ya, merepotkan banget ya. Bahaya bahaya. Karena punya dunia sendiri, Jangan, dianya punya dunia sendiri. Kan katanya ngerosak otak juga nggak? Lah ada efeknya nggak kalau lu?
Jadi susah Sampai- mikir kah atau lupa kah atau Sampai saat ini sih belum ya. Emosi, Tapi emosi? Emosi juga. pas zaman-zaman itu aja Pak? Iya, pas zaman-zaman itu ketika mulai dapat barang nggak bagus, barang turun, susah dapat barang, itu emosi naik tuh. Tapi ketika udah dapat barang bagus, calm down. Oke. Perasaan lo gimana pas ketangkap tuh apa emang wah ini karir gue hancur kah atau Oh iya, udah mikir ke sana, udah jauh-jauh banget. Udah kayak nyawa tuh kayak keluar dari tubuh kita gitu, set. Nggak tanggung jawab lu kabur gitu. Maksudnya udah hilang lah, masa depan udah hilang sampai-sampai gua mau bunuh diri kalau nggak salah. Gua mau Sempet sempat ada mau bunuh diri. pengen bunuh diri. di pas lagi Waktu di mobil di polisi atau penjara. Di penjara. Di penjara. Pasti. Jadi kalian dibawa ke kantor polisi kan? Ya. Ya. Terus masuk penjara transit dulu ya? Apa sih namanya itu? Penjara yang di Iya, kantor benar. itu? Di kantor. Oh, iya, di kantor di dulu, Polres, di sel. Polres. Di Polres ya, di di Polres. Polres. Itu pertama kalinya lo masuk penjara di Iya, Polres? Pertama iyalah, kalinya? iya. Pertama kali. Nggak pernah ada tawuran terus lo taruh di situ nggak ya? Enggak. Nggak pernah. Berarti lu gimana tuh pas dibuka selnya terus lo masuk tuh? Excited itu sih kayak keren banget sih. Oh, siapa namanya? Kebetulan kita waktu itu selnya dipisah sama yang lain awalnya. Jadi kita berdua nih di satu sel yang belum digabung ya, Ya. karena prosesnya masih proses penyidikan BAP gitu-gitulah ya. Oh masih di BAP ya? Terus kalau gue nih ya, dari posisi polisi masuk perjalanan sampai ke kita masuk di sel itu sepanjang sehari itu masih antara ini bener nggak ya, Iya. ini bener nggak ya, karena ya memang posisinya abis make dit masih kenceng. Wah, sih kenceng banget. Jadi kita nggak tahu Ren. Kalau gua tuh berusaha untuk memejamkan mata dan berharap ketika mata terbangun tuh nggak di situ. Nggak di gitu. situ. Oh, oke. Masih di tempat ya di tempat lain gitu. Tapi anjing, Karena masih- kayak mimpi buat Iya. lo. Iya. Tapi di sel itu berdua, maksudnya hanya berdua saja? Ada ya sel khusus berdua itu kecil Berdua banget kita itu. sehari itu berdua, mulai hari kedua baru kita digabung ke yang digabung lain. sama yang Pas lain. digabung ke yang lain, apa kayak Wah. kenalan dulu di depan kayak? Yang sebelum ke sel yang ini ya, sel masih BAP itu ya berkenalan aja kasusnya apa, kenanya kenapa. Jadi ada apa ya? Ada hiburan, maksudnya ada yang senasib gitu Iya. Bang, gitu. Dia ada berapa orang di sel itu? Berapa ya? Bersembilan ya? Sembilan. Lo masuk nih, berdekan nggak? Kan Iyalah. ada berita-berita Wah, kayak kalau di iya. sel tuh kadang suka dikerjain lah. Iya, suka iya. diapain. deg-degan. Itu deg-degan. Oke, masuk nih. Masuk. Terus apa lo langsung tendangan gunting atau Enggak langsung satu-satu. masuk terus Ya, ada bosnya nggak yang di situ? Yang paling seru? Kalau yang ini belum. Yang ini belum. Oke, terus sama masuk. masa semuanya masih nunggu BAP. bisa keluar gua salah apa enggak kayak gitu, masih nunggu gitu. Semuanya Oke, nunggu. masuk nih. Masuk terus kondisi selnya pun gelap. Gelap, lampu cuma lampu kecil banget gitu. Kencing di mana? Ada toiletnya, tapi toiletnya beneran gelap banget. Becek, bau gitulah. Di dalam sel, kencing Di dalam selnya itu. Kencingnya langsung di dalam sel. Langsung. Iya, jadi misalnya gini deh, ini ruangan nih. Nah terus di situ kayak dibangun tembok gitu Kecil dikit, gitu. terus di situ. Dan nggak tertutup kan kalau di Berarti kalau ada yang boker kedengeran dong. Kedengeran. terlihat dan terdengar. Oke. Itu semuanya nyatu lah. di Iya, sana. betul. Kalau flashnya siram air biasa gitu. Biasa pakai Gayung. Pakai gayung. gayung. Oke, terus masuk yang paling parah apa di sana kejahatan nih? Oh kalau yang kita karena bagiannya narkoba semua. Jadi memang Ya, narkoba. Memang narkoba semua. Belum digabung dengan yang kriminal gitu. Terus selama di Polres itu pun dari yang tadi transit tadi pindah ke tahanan ke Tahti, itu pun kamar kriminal dibedain sama kamar narkoba gitu. Barulah di lapas digabung. Oke. Cuman sedikit mengurangi ketakutan itu karena pada saat di jalan polisinya itu tahu kita siapa. Sampai dia tuh masih penasaran, kerjaan lu apa sih katanya polisi itu? MC, terus dia ngecek handphone gua kan. Oh maksudnya ngenalin tuh dari muka dulu nih. Dari muka. Kayak, oh gitu. nih kayaknya gue Tahu nih. tahu nih, tapi masih nggak tahu nih Ya, kerjanya apa gitu. Iya, pas ngecek handphone baru tuh ngobrolnya mulai cair tuh di mobil tuh. Oh, McDonald nih stand up nih. Stand up dong. Stand up dong. Ini mobil polisi. Mobil polisi ada juga hand up gitu ya. Hand up dong. Ini stand up. Tapi lo dong. stand up nggak? Enggak dong.
Tiba-tiba, halo. Gue bingung ya. Kenapa gue ditangkap gitu ya? Iya, santai polisinya nasihatin kita gitu. Oke, terus akhirnya di BAP, itu BAP pertama kali seumur hidup. Iya. Iya. Gue kemarin itu dapat panggilan polisi. Hah? Iya. Make juga, Dit? Bukan. Jadi gue ada orang pakai muka gue untuk nipu. Oh, Pakai oke. poster. Oke. Jadi muka gue di brand lain dipotong. Iya. Terus ditempel di poster buat nipu orang lah gitu. Oke. Terus gue dapat surat panggilan ke polisi. Terus gue udah deg-degan banget kan. Ini pertama kali nih. Oh, ini pertama kali Pertama juga? kali juga gue dipanggil. Mau bunuh diri juga kan? Minimal disuruh stand up lah. Terus gue kesana ke kantor polisi, di BAP gue ditanya-tanya segala macam. Cuman karena kan gue udah nanya duluan di di situ ada kan di surat BAP siapa yang bertanggung jawab, nomor teleponnya. Iya, bertanggung jawab Apa sih siapa yang manggil? Oh iya, ada namanya. Pemeriksanya. Oh iya ada. Iya, nama pemeriksanya ada. Ya kan, jadi gue sempat kontak dulu, gue bilang apa aja yang harus disiapin. Dia bilang ini terkait sama kasus penipuan ini. Karena tahun lalu gue udah sebarin di IG gue. Oke. Gue bilang hati-hati ini pencatutan. Gue juga nyari yang bertanggung jawab kan pada saat itu kan. Soalnya dia ngirim ke gue, bang muka lo dipakai nih bang gitu. Hati-hati ini pencatutan. Kalau ada yang tahu siapa orang yang ngelakuin ini ngomongin ke kita biar kita tindak secara hukum. Oke. Itu tahun lalu. Ya, oke. Nah tahun ini baru gue dipanggil polisi buat klarifikasi lah gitu ya bahwa memang ini pencatutan. Gitu. Oke. Jadi karena ini pertama kali ya dan gue tahu kasusnya apa, gue nyiapin tuh bener-bener nyiapin gue. Gue ngeprint banyak banget ini. Nyiapin jawaban maksud lu? Nyiapin kan muka gue yang dipakai. Jadi gue cari ini pertama kali dipublikasi di internet mukanya pas kapan, sama brand apa, tanggal berapa, alamatnya apa, terus sama email gue. Jadi ada orang yang ngirim email ke gue, muka lo dipakai pencatutan bang. Gue capture emailnya, gue capture IG story gue 1 tahun lalu, semua gue jadi berkas. Jadi gue datang udah kayak pengacara berarti lu ya. Gokil. Berkas lo lebih lengkap dari penyidik ya. orang penyidik nanya apa aja, iya pak ada di sini di halaman ini. Gue nyiapin semua gue. Karena gue tegang banget. Iya pasti lah. Tegang banget. Pasti. Penyidiknya juga sambil ngetik apa segala macam. Terus ya udah akhirnya gue kasih semua berkas gue. Ini emailnya tanggal segini, saya jawabnya gini. Berarti Mas Radit nggak pernah tahu sama siapa yang membuat ini. Gue nggak tahu, bahkan gue nggak tahu dia, bahkan gue minta cari tahu siapa orangnya. Nah ini buktinya IG story pada saat saya mencari tahu siapa gitu. Gokil. Lu pakai lawyer nggak atau lu sendiri? Sendiri gue datang sendiri aja sama asisten gue datang aja udah. Tapi lu tetap deg-degan kan? Deg-degan. Nah tapi beda kalau kasusnya kayak lu itu datang klarifikasi kan. Nah kita nih pertama di BAP kita pemakai yang dimana tahu nih kalau misalnya kita ketika di BAP pasti ditanya bandarnya siapa. Terus kalau nggak ngejawab bayangan gue tuh wah diinjek lah ininya dan segala ketakutan itu tuh. Tapi ternyata pas kita hadapin BAP-nya santai banget. Emang lo di BAP di ruang polisinya kan? Iya, ruang penyidik. Itu gue di ruang penyidik kan. Itu kan juga santai kan? Maksudnya biasa aja. Gabung sama yang lain juga nggak? Nanti kita pakai bareng. Enggak bercanda. Dan ini channel radio nih. Ini channel radio dan macam. Nonton banyak Bercanda. Orang suka percaya lo di sini. Kalau di channel lo mungkin ngerti ya. Yang nonton pasti ada polisi nih dan. Tapi yang gue sangat amazed ya waktu itu. Kan gue ditanya-tanya tuh pas lagi BAP kan. Ditanya-tanya terus pas lagi ditanya tuh ada momen dimana kan penyidiknya depan gue. Ada momen penyidik yang lain di sebelah gue, di sebelah sini. Itu kumpul, ada berempat kali ya. Itu ngomongin soal nanti kita mau ngatasin kasus ini, gimana cara kita nangkep orangnya gitu. Jadi gue sambil nguping nih. Gue dengerin tuh penyidik-penyidik pada ngumpul gitu. Gini aja, melalui jaringan gue gini. Itu kayak di film-film pak. Polisi Indonesia pak. Kayak film apa series di luar tuh yang polisi mau nangkep gitu kan bikin skema penangkapan. Duduk gitu. Itu keren banget sih. Itu polisinya langsung nggak ngetik BAP, ngetik skenario. Nggak, Radit langsung nguping dia tuh ditanam untuk nanti bikin film selanjutnya. Enggak, abis gue pertama kali masuk ruangan penyidik ya. Iya, keren banget. Terus gue ngeliat penyidik beneran.
lagi berstrategi. Iya. Dan itu bajunya kan nggak pakai baju polisi. Baju kan? bebas. Iya, baju bebas. Baju bebas, Baju kan? bebas. Istilahnya booster tuh bagian menangkap. Oh. Itu pasti tidak pakai seragam karena Iya. kalau pakai seragam ya orang udah tahu polisi gue mau ditangkap kabur gitu. Ya kalau pakai seragam SD? Kan orang nggak tahu. Iya. Ya orang juga tetap kabur sih. Gila kata gitu. Kecuali kalau pakai seragam SD bawa tongkat kasti masih oke kayaknya. Ya kan sekalian dikira mau main kasti anak SD gitu. 30-an. Muka tua tuh pakai baju SD tuh. Bawa kasti lagi. Datang ke tempat tongkrongan itu ada yang lebih kenceng dari gua. Oke. Terus di BAP kan? Kalau gua di BAP ada momen yang gua tuh takut banget karena gua didampingin sama orang itu kurus, rusuh gitu. Ini bandarnya. Oh, ada siapa orang nih? lain. Iya, ada orang lain gitu. Wah, gua udah takut nih mau Kontrol lah diketemuin gitu. diketemuin gitu. Di cross check Gua nggak gitu ya? tahu kalau gua salah nih jadinya. Ternyata pengacara. Pengacara pro bono Pengacara- dari negara. Pengacara dari iya. ini, jadi didampingi. Kita nggak didampingi. boleh ketika di BAP itu harus tetap didampingi oleh pengacara. Gua Oh, kira- gitu? Iya, Iya, gua memang kira harusnya pemain. Kalau gitu. gua, karena Kan gua status lu kan bukan klarifikasi. tersangka. Bukan tersangka, klarifikasi. Bisa pakai pengacara atau enggak kalau lu. Nah kalau gua yang salting pas itu, jadi kan dipisah nih nggak barengan BAP-nya. Pertama sendiri-sendiri dulu baru barengan. Pas sendiri-sendiri dan lagi di BAP, gue tuh nunggu kan di ruangan yang berbeda nih. Dibeliin lah sarapan karena posisi kejadian itu jam 6 pagian gitu. Oke. Bang, mau sarapan apa? Waduh, gua- Sama siapa? sama ada polisinya Oke. gitu. Dan polisi ini memang yang lagi jaga bukan yang nangkep ya, beda. Oke. Bang mau sarapan apa? Udah Pak nggak usah, karena takut ya. Kenapa takut? Kan ditawarin sarapan. Ya, dia bayangin kayak Iya, aneh. Psikologis gitu. iya, kita mikirnya kayak anjir nih. Oh, ini psikologis nih. Iya gitu, terus mau apa bang? Nggak apa-apa, ada nasi uduk, lontong sayur gitu. Kok baik banget. Iya. Anjir kalau gue mesen takutnya, bisa, yaudah lontong sayur. Enak aja lo begitu kan, gue takutnya gitu kan. Terus suzon gitu. Nggak usah pak. Udah bang santai aja, nggak apa-apa. Biar ini apa, biar sarapan dulu dia bilang gitu kan. Lama nih nunggunya. Udah bang nggak usah, udah. Ya udah nggak apa-apa lah, apa aja saya bilang gitu. Dibeliin lah lontong sayur. Ini bang udah saya bukain, udah taruh mangkok gitu. Makan bang. Iya. Anjir makan nggak ya gue? Anjir. Itu beneran deh. Itu di situ momen yang kayak Dilema tuh. iya. Dilema. Lu baik gitu ya? Iya, tapi posisi udah jelas nih lu salah ya. Heeh. Lu ditangkep, lu kan artinya dihukum. Iya. Kok lu dikasih makanan gitu oke. Dan kita kan nonton di film-film luar negeri atau di film-film ada yang dikasih makanan terus habis itu wah ini pasti bersalah karena dia mau makan gitu-gitu loh. Di Oke. otak tuh kayak yang Iya. udah makan enggak Pak, ada kayak setengah jam disuruh makan, enggak Pak. Bang udah ayo makan sama saya. Akhirnya makan berdua. Makan pun enggak enak rasanya Dit karena aduh ini nanti kalau di tengah-tengah lagi makan tiba-tiba dari belakang diamprok gitu misalnya gitu-gitu lah. Akhirnya makan? Akhirnya habis. Udah enggak ada apa-apa. Iya. Kalau gua nggak dihabis. Tapi itu momen yang bener-bener kayak anjir, Dit. Tapi kalau menurut gua, itu lo dikasih makan tuh biar kayak, gua tuh baik. Jadi nanti kalau ada apa-apa bantu kita juga. Mungkin. Cerita Mungkin, siapa iya. bandarnya gitu. Lo Iya. juga dikasih makan. Dikasih makan. Disuapin nggak? Enggak. Enggak dong. Kan baik. Enggak dong. Ya baiknya enggak ada disuapin dong. Gua jadi curiga sama dia yang suapin gua nih. Bapak Tisudin nih. Terus pas BAP Iya. ngaku nggak kalau ini bandarnya ini apa? Ngaku udah Bilang nggak semua. ada. Iya, nggak Iya, ada. Gua kasih iya, tahu, iya. gua beli dari sini Iya. gitu. Karena selang tidak berapa lama sebenarnya bandarnya ada sama polisi tuh. Jadi polisi akhirnya tahu siapa yang jualnya gitu. Oh dari lu? Dari Dari dia. saya. Karena 5 menit itu, Dit. 5 menit si bandar yang nganter, dia cabut, ada yang ngetok lagi kamar gua. Ngetok lagi pas buka, udah diem, udah nemu orang polisi. Ya udah gua nggak nutupin apa-apa, udah gua ceritain siapa namanya, kejadiannya gimana. Bandarnya ditangkap juga nggak? Enggak. Enggak. Sampai sekarang? Ya. Ya. Oke, jadi tapi inilah licin lah bandarnya ya kira-kira ya. Ya, Canggih lah. Canggih lah. Mungkin udah di Meksiko kayaknya ikut kartel El Chapo dia. Oke. Terus abis di BAP, lu nggak bakal bisa bohong ya? Kan kalau di BAP nih, usaha terakhir lo menyelamatkan diri lah. Nggak. Kayak misalnya tiba-tiba, bener kamu pakai ini? Enggak, itu bukan saya, itu kembaran saya. Enggak mungkin. Itu kalau gua jawab gitu lontong sayur tadi suruh muntahin, Dit.
Nggak mungkin ya, karena udah ada 6 orang di grup. Dit, kan mereka sekolah, Dit. Sekolah lo tinggi lo sekolah Ya kan, mereka gua tuh nggak biayanya tahu. gede. Berarti kan lu udah pasrah kan? Pasar karena kan udah tertangkap dengan barang bukti gitu. Iya udah, gue posisinya udah ya, dia sempet nih pas awal. Siapa tuh buang. Gue mikir enggak lah, dan karena gue udah mikir ya udah kalau emang amit-amit ketangkep ya udah dari gue. Pikiran lu begitu ternyata. Kalau menghindar tambah parah anjir. Enggak kan bisa dibuang nggak apa-apa, kalau dibuang kan barang buktinya dikit. Oh, parah emang mau ditangkap aja dia mah. Lu liburan lu. Jarang lu. Gue mikirnya daripada gue mempersulit, gue berkelit-kelit, dan karena memang ada cerita di dalam itu waktu setelah kita digabung menjalani ya, yang pada berkelit-berkelit itu memang ya Lebih dipersulit. Iya. Ya karena ibaratnya lu tuh berusaha menghalangi penyidikan kan? Iya, Lu menghalangi kerjaan Iya. polisi. Dan metode interogasinya kan jadi beda ya? beda gitu. Oke, terus udah pasti salah. Dan itu rekomendasinya rehabilitasi ya? Karena lu bukan bandar kan? Sebenarnya rekomendasinya rehabilitasi, cuman kata BNN yang memang niatnya membantu para pemakai ini untuk direhab, terlambat datang apa namanya itu asesmennya terlambat. Kalau sebelumnya mungkin bisa langsung rehab gitu. Oke, jadi sempat di penjara. Iya dong. Iya dong. Oke, yang berapa lama yang lu 11 bulan? Ya, 11 Gua bulan. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Di penjara itu penjara yang kayak gimana tuh? Oh, sebelum ke penjara itu, kalau lu mau tahu serem nggak penjara yang di Polres? Ya. Terus tegang nggak? Nah, yang lebih tegang itu ketika tahanan titipan namanya. itu. Tahanan titipan itu sudah masuk berkas kejaksaan. Jadi Oke. dititip di Polres. Ya. Nah, di sini ini beringas semua Penghuni-penghuninya tuh ini barulah nih. Ini baru penjahat nih. Betul, karena kita datang kita dihadapin sama emang badannya gede-gede, tato, telanjang gitu. Kita masuk sini lo, gua sikat lo gitu. Wah, Iya, Dit. Gimana, Itu gimana? jadi kita masuk berdua itu dikasih di ruang transit dulu nih. Deg-degan bener itu. Dikasih di ruang transit. Oke, gini ya, misalnya ruang transit di sini kita berdua nunggu. Nah, ini tralis kan. Ini tralis ruang depannya nih, agak nyerong gini nih. Kan kelihatan. Oke. Kelihatan jaraknya cuman kayak semeter lah lorong di antara ini. Itu yang dari situ, "Woi, sini lo ke tralis lo." Jadi kita tuh kan nggak di tralis ya, kita ngumpet ya. "Woi, sini lo ke tralis." Maju lo." gitu. Akhirnya kita maju. Akhirnya kita beraniin maju kan, kita maju. Apa, terus Bang? isinya itu semua orang nggak pakai baju 9-11 kali ya itu. Kok bisa telanjang bulat? Karena Enggak bukan- telanjang bukan- bulat banget dong. Enggak dong. Oh enggak. Kita Kalau nonton bilang striptease dia- kala itu. Lu bilang nggak pakai baju. Iya, ya kan Ya kan dia harus nggak Oh, pakai iya, celana iya. dong. dong. Iya, iya, Karena iya. gerah kan mereka buka baju gitu. Iya, nah terus ya badannya ya serem lah itu momen dimana kita dibentak-bentak itu pas ospek dulu kan pernah ya, pasti dibentak-bentak. Cuman kan pas ospek kita tahu, ini mah kan ya ospek kampus. Ospek-ospekan. Dia ngomong ngebentak ospek, gua habisin ya nggak mungkin dong. Iya. Nah, ini yang ngomong gua habisin, yang ngomong memang Mau habisin. kasusnya kan menghabisi atas orang dasar lain. apa? Ya pelonco aja. Peloncoan aja ada napi baru nih Iya, gitu. Terus lo ditarik nggak? Dilunturin. Enggak cuma celana. dilunturinnya kayak lubang matahari lu masih bagus gak? Kuping lu gua gigit gitu Wah, gitu gitulah. Itu mungkin lucu ya posisi kita dengar sekarang ya, tapi posisi pas di situ sih sampai akhirnya gue sama Dani si Dani bilang Enggak kan dia, gue ngeliat dia tuh gini banget kan. Gemeteran. Jangan, jangan lihat gemeteran kata gue tuh. Jangan. Kita masuk ke sana. Kalau nampar kita, kata gue ke si Reno, biarin aja. Tapi kalau sampai megang pantat, kita sikat no. Kata Ya gue udah. gitu. Terus akhirnya ya udah dan Dia ngomong mau gitu. memberanikan diri ke Ya udah gue bilang gitu. Oke, berarti kalau emang dia nampar nggak apa-apa, dan kalau emang dia megang kita kasih ya. Enggak dong, enggak dikasih. Akhirnya di situ Dani udah Dani Maju, ngomong- masuk. Ngomong gitu gue udahlah. Oke. Enggak, Bodo gue amat. tantangin balik. Ya udah, Oke, kita gue masuk masuk situ situ, ya. gitu. Langsung pada diem. Yang bener. Iya. Udah. Gue masuk situ. Iya. Enggak ya, udah itu udah ini banget lah, udah putus asa. Oke, gue ke situ. Gue kelihatan dari matanya kali ya, kayak ya udah bodo amat. Iya, bodo amat. Gue Lagi kan mati mati ya. aja gitu. Iya. Terus mereka malah jadi nggak nanggep ya. Dia terus akhirnya ada yang bentar kayaknya itu artis deh gitu. Oh gitu. Udah mulai ada yang ngeh tuh. Udah mulai ketika gua ngegas gitu Lucu baru banget. Bang, lu kayak stand up ya bang ya gitu. Udah mulai ada yang teriak tuh. Nah dari situ udah mulai agak berubah tuh. Cuman ada yang bikin tone-nya. gua kesel tuh. Rico Cepel ya. Kan Fidaus. Bener ada yang bilang gitu. Iya, ada. Akhirnya
sama polisi di situ, kita nggak dimasukin ke kamar itu. Tapi Karena penuh juga karena sih. penuh juga kan. Udah lu kita masukin ke kamar yang ini aja. Nah begitu masuk ke kamar yang ini Yang ini tuh apa? kamar yang beda nih, nggak kelihatan dari posisinya karena posisinya agak di sini nih. Kita dimasukin lah ke situ kan. Pas dibuka tralisnya ceker. Yang tadi isinya penuh anak muda semua. Ini isinya cuma 3 orang. Tapi udah tua dan wah ini udah Lebih ini parah nih. lagi. Ini kalau tadi kan tukang pukul istilahnya ya. Ini nih yang nggak pernah mukul lagi, tapi tinggal nunjuk. Gitu istilahnya udah levelnya tuh yang Tato, tapi mukanya wah, lu bayangin preman sepreman-premannya aja ada di situ 3 orang. Yang satu lagi dipijet kayak mafia gitu. udah sini aja cuci kaki dulu. Salting nggak lu digituin? Itu lebih serem ya. Itu lebih serem Salting ya. nggak? Gua mending lu digituin salting. Gua mending ditekong blekong sama yang tadi telanjang tapi masih muda ya daripada main tua nih. Disuruh cuci kaki, ntar cuci matahari, habis gua. Itu udah cuci kaki bener. Itu cuci kaki, karena kan kita nggak pakai sendal kan, jalan dari Biar apa, rapi. bagian dari biar bersih Biar bersih. gitu. Karena di situ memang ya buat tidur di situ. Seru juga ya. Gua sampai tiba-tiba yang gemeteran nih dia. Gak seru, Dit. Enggak, bukan. Maksud Penonton gua- lu nih nanti salah. bukan. Seluruh adegannya itu kayak di film gitu. Iya, Gua iya. ngebayangin kayak wah seru gitu kayak di film. Gua tentu tidak mau mengalaminya. Cuma gua dengerinnya kayak Lu bayangin kita gimana satu gitu? hari tidur di situ kan tidurnya miring gini nih. Gua tuh nggak tidur sama sekali. Karena di sebelah gua tuh yang masa dia sih maksudnya? Masa dia sih? Gua tegang banget itu. Tapi aman dong. Aman akhirnya. Tapi kalau sampai lo bilang nggak aman jadi nggak lucu nih. Tegang itu. Tapi Itu mereka beneran. tuh baik banget. Udah di sini mah lu aman. Iya, katanya udah gitu. tenang aja. Di sini mah udah nggak ada gitu-gitu. Cuman ya tetap aja. Oh di soal- sini udah nggak ada gitu-gitu. Nggak ada. Bahasanya gitu. Dan memang kayaknya si abang-abangan ini memang udah dikasih tahu dulu sebelum kita datang bahwa nanti ada si Reno sama Dani ini Jagain apa ya, artis gitu-gitulah udah. Jadi mereka udah tahu nih gitu. Pasti udah beneran itu baik banget. Baik banget. Baik gitu. banget. Baik banget. Bahkan seminar. Diceritain lah maksudnya udah tenang aja. Lu mah di sini cuma numpang kencing doang kata dia bilang pasti Iya, rumah lu ditenangin nggak gitu ya. tinggi. Nguatin lah gitu beneran kayak abang-abang banget gitu. Dia sebenarnya apa? Maksudnya Bandar, Bandar besar. udah keluar Oh, masuk narkoba berkali juga. narkoba juga dia. Iya. Karena kamar narkoba dan kriminal dipisah gitu. Nah kita tuh pasti kalau kasus narkoba di Polres itu pasti dikumpulin dengan narkoba lagi. Cuman dia nih narkoba ini sudah berkecimpung dari zaman dulu banget 90-an bahkan udah sampai berkali-kali kena gitu. Iya. Dan ketika kita nih yang masih levelnya pemakai istilahnya culun lah Iya. gitu begitu dinasehatin sama posisi yang segini pasti kan kita wah tenang gitu jadi oh Iya. iya gitu baru masuk gitu udah tenang aja istri apa misalnya lu udah married ditanyain kan udah baru lahiran anaknya wah udah sabar aja lah dia bilang gitu yang penting mah lu jangan nunjukin ke rumah kalau lu di sini tuh sedih yang penting bikin tenang orang Baru punya rumah. anak lagi lu ya? Iya baru berapa bulan 8 bulan. Gue 8 bulan. 8 bulan ya si Arun Dia ada 8 bulan. Sedih juga ya. Gue itu seminggu gue nangis tiap malam. Iya kebayang Sama. sih. Aduh anak masih 8 bulan kan. dan posisinya waktu si Dani di dalam itu di Polres bokapnya meninggal. Bokap gue meninggal. Iya, 3 hari gue di Polres bokap gue meninggal. Iya. Ketahuan sakitnya nggak? Udah lama sebenarnya, udah lama sakit. Terus enggak 3 hari beberapa ini Udah ya. lumayan kok, udah Udah lumayan ya. Tapi bukan karena dengar kabar lo masuk penjara apa segala Oh, macam enggak. jadi tambah sakit gitu nggak ya? Enggak dong itu. Kayak itu Menderita pasti banget lo gua. bersalah banget pasti. Wah itu di penjara kayaknya gue Iya, jadi bandar. Nanggung gila nih gitu. Makin jahat lo. Enggak, ya maksudnya alhamdulillah dia nggak tahu. Bahkan ibu gue juga nggak tahu sampai akhirnya gue keluar baru tahu gitu. Tapi momen balik di mana udah deh gue nggak akan pernah pakai narkoba lagi. Ini sekali selamanya gue nggak akan masuk penjara lagi. Itu pas ketangkep, pas di penjara atau pas kapan tuh? Atau langsung udah pas BAP udahlah kelar. Iya, gitu? kayaknya ini pas udah saatnya. Udah gitu. saatnya. Oh. Jadi kita berdua ini sama. Biasanya pemaki kalau udah lama itu punya pemikiran untuk gimana pengen berhenti tapi nggak bisa. Pengen berhenti, pengen ke BNN takut nanti di BNN-nya malah di penjara dan segala macam gitu. Tapi masih tetap make pengen berhenti susah
Makanya pas ditangkap, udah berarti ini saatnya gue berhenti gitu. Tapi kalau misalnya pemakai ini, kalau misalnya kan siapa tahu yang nonton kan ada yang masih terjebak narkoba nih. Iya. Gimana caranya mereka berhenti? Sebenarnya itu gimana sih? Gitu. Nah, kalau sebenarnya, jadi gini, ini ada info juga buat yang nonton. Jadi ada aturan memang sudah by the law di Indonesia itu, kalau lu datang sebagai pemakai, Iya. datang aja ke BNN setempat atau ke kantor polisi setempat. Langsung kantor polisi. Langsung Iya. kantor polisi atau BNN. Kalau posisi lu pemakai datang bilang, Pak saya pengen rehab, saya ingin berhenti, itu pasti akan dibantu proses rehab. Oke. Tapi syaratnya ya jangan bawa barang bukti 1 kilo. Itu mah mau jualan. Iya kan, takutnya dikira Pak saya mau berhenti make jualan. saya tukar tambah. Mau berhenti make tapi mau mulai jualan. Nah ini beneran bukan menjebak ya, karena waktu itu pas kita datang ke BNN dikasih tahu sama orang BNN. Dikasih tahu gimana? Coba sebenarnya ini kan masnya ke gue waktu itu, mas kan public figure nih. Nanti setelah selesai tolong kasih tahu juga ke masyarakat. Kalau ada masyarakat yang terjebak narkoba, datang aja ke kita, dia bilang mau berhenti itu nggak akan dipenjara kok. Kita pasti akan langsung arahin untuk ke lembaga rehab negara, entah di apa Cibubur sama di atau di bayar Dodo. nggak tapi? Nggak bayar iya sama bener. sekali. Itu karena punya negara gitu. Iya. Jadi kalau misalnya orang lagi ketagihan narkoba, dia udah tahu nih udah nggak beres nih mau Iya. berhenti, tinggal datang gratis. Tapi bukan langsung ke RSKU ke ini ya. Kayaknya sih ke BNN dulu prosesnya. Ya nanti BNN akan diarahkan ke tempat yang memang dibiayain oleh pemerintah. Iya, gitu. Karena pada saat kita lagi assessment itu Ada juga, juga. Jadi ada rombongan kayak gitu, terus yang masuk itu ternyata pakai seragam hitam-hitam gitu kayak Iya. satpam gitu masuk. Terus kita nanya kan, iya itu anak buah kita. Security di kantor itu. Jadi kita lagi ada acara, pasti tes urin ternyata positif. Si satpam. Satpamnya, untung karena baik satpamnya. Buat tes urin deh kantor ini deh. Nah, buat benar. tes deh. Kalau lu mau nyelamatin Buat jangan tes deh. dijauhin. Iya. Tapi tes urin Dibantu. udah ketawa dibantu. Tio langsung gitu mukanya beda. Bukan. Ya kok beda ya? Beda-beda. Ini kayaknya. Si Kania. Ada penyalur kan. Enggak, tapi ini maksudnya Penyalur gini. babysitter. Pengedar maksudnya. Oh iya penyalur. Oh penyalur. Abis nyari pipis. Abis nyari pembantu rumah tangga ya. ART. Jadi itu beneran teman-teman, bukan ngejebak, karena ini udah waktu itu BNN sendiri yang ngomong. Kalau teman-teman datang sendiri tanpa, kalau kita kan datang diantar polisi karena posisinya udah ketangkep ya, itu Iya. beda, itu ya memang harus diproses hukum. Tapi kalau datang sendiri sebelum ketangkep itu pasti akan aman, akan direhabilitasi. Oke, berarti tidak akan dipenjara berarti? Tidak akan dipenjara. Syaratnya ya memang itu memang pemakai ingin berhenti dan ya itu tadi gue ngomong jangan bawa barang bukti itu artinya jangan, intinya ya udah jangan ada barang bukti gitu itu beneran. Oke. Kalau lu bawa barang bukti mungkin ya agak kusut. ya. Kalau ditanya di rumah ada nggak barangnya gitu? Nah, Sejujur-jujurnya aja. jujur saya Sejujurnya. better sejujur-jujuran. deh. Oke. Jangan karena ya tadi benar kata tadi mereka tuh sekolah, mereka tuh pinter, Pasti tahu ya. pasti tahu dan intinya kalau memang kita tidak mempersulit, pasti kita juga tidak dipersulit intinya gitu. Iya. Tapi jangan ngerjain juga ya. Datang-datang bilang saya narkoba mau berhenti, udah direhab 3 bulan. Sebenarnya saya bohong dari dulu gitu. Kayak pengen. Iya kan jangan ngeprank juga dong. Iya, tapi nggak baik dong. Iya benar Kan cuma jangan- kasih tahu doang. Tiba-tiba ada kamera paprek. Udah 3 bulan. Lu disumpel 1 kilo mulut lu. Tapi Akhirnya pakai beneran lu. Tapi kalian tuh nggak rehab berarti ya? Enggak. Oke, cuman di penjara. Betul. Akhirnya pindah ke penjara yang lebih gede. Betul. Di lembaga pemasyarakatan. Lembaga Ada pemasyarakatan. politik-politiknya nggak tuh? Ini ketuanya, ini apa? Di antara napi-napi itu. Kalau gue perhatiin ya, karena sifatnya kan kita tuh di mana ada kumpulan orang-orang pasti kan kayak secara nggak langsung kebentuk strata ya. Iya. Gitu pasti ada aja lah. Apalagi di posisi ini di lapas itu berapa? 3.000 orang ya? 3.000-an lah. 3.000 orang gitu kebagi dalam 6 Hampir over kapasitas juga itu. Udah over kapasitas. Udah kan? over Udah kapasitas, Cuman nah di lapas kita itu yang gua agak ngerasa agak nyaman ya karena masih hijau. Bukan yang konsep gedung, biasanya kan gedung blok-blok tinggi Blok-blok gitu ya. ya. Nah, ini masih kayak terbuka satu lantai gitu terus masih open air. Terus ada yang menarik ini di situ ada kampus kehidupan. Jadi Apa tuh?
pihak Kemenkumham itu kerjasama sama kampus apa? Ada kampus di universitas. daerah Tangerang, Iya, universitas daerah Tangerang untuk bikin kerjasama, bikin kelas fakultas hukum warga binaan. untuk warga binaan. Dan yang kedua fakultas sastra Arab kalau nggak salah. Nah yang ketiga nih agama, ada agama Kristen dan Buddha. Jadi beneran kayak Kemenkumham tuh bikin program nih untuk narapidana yang terpilih dari seluruh Indonesia. Dikirim ke situ, jumlahnya terbatas untuk kuliah. Lulus-lulus dapat gelar sarjana. Dia gelar saja. Narapidana di seluruh Indonesia. Dipilih. Jadi nanti kayak waktu itu ada yang dari Salemba, ada yang dari Cipinang, ada yang dari Solo gitu-gitu. Nah Dikirim. mereka dikirim ke situ untuk kuliah. Kasus-kasus di sana beraneka ragam dong. Wow, beraneka ragam. Kan kita kan udah nggak digabungin lagi satu kasus yang sama, tapi udah beda-beda. Kayak gua itu 200 orang lah duduk ngobrol, gua satu sama lain gitu, cari tahu lu kasusnya. Wah itu macem-macem. Ada yang bunuh bayinya. Aduh. Ada yang lucu tuh adalah pembasmi gangster. Jadi dia ini apa membunuh gangster. Memburu gangster. Terus lu memburu narkoba juga? Iyalah. Lu mah emang pemakai. Dia ngomongin membunuh gangster. Iya. Tapi narkoba juga. Macam-macam serem lah. Gue tidur sama orang yang gue nggak tahu dia siapa dan kasusnya itu serem-serem gitu. Tapi nggak ada yang jadi ketuanya gitu. Ada, Yang ditakutin ada. semua orang itu ada. Ada. Ada, jadi untuk membantu si pihak sipir biar lebih dekat dengan warga binaannya, jadi diangkatlah orang-orang yang memang punya kemampuan masing-masing, orang-orang yang memang punya apa namanya itu pengaruhnya kuat, karisma gitu, diangkat jadi ketua, pengurus blok, gitu-gitu. Oh, tapi itu kan yang formal ya. Yang Ya. formal. Kalau informal ada nggak tuh? dong. Ada dong. Kayak jangan lewat dia orangnya serem gitu nggak? Jangan lewat dia. Kan ada kan yang gitu. Ya nggak usah Itu lebih ke tempat keramat gitu, bukan serem orang. Kalau lihat sana jangan nunjuk orang itu. Kalau habis nunjuk orang diem. Tempat keramat. Zaman gue SMA, kan gue mau pulang. Iya. Terus kalau anak kelas 3 yang berdiri, Iya. itu kita ada yang bisa kita lewatin, ada yang enggak. Oh. Jadi kayak temen gue tuh kadang-kadang kayak, jangan lewatin dia gitu. Ya. Dia pernah membasmi gangster gitu. Ya cerita-cerita dan ya kayak tadi maksudnya ini kita nggak bisa tutupin bahwa banyak narapidana tuh yang keluar masuk BUI. Ya. Oke. Nah semakin dia keluar masuk BUI sebenarnya kan bisa dibilang kayak apa ya, kayak nama besar lah gitu. Apalagi dia keluar masuk BUI terkenalnya memang ya misalnya bukan demen berantem sih, tapi misalnya dia punya banyak kenalan, misalnya makin banyak kenal dan dikenal orang baik, itu pasti nama itu tinggi tuh, disegani Di tuh. lapas. Iya, Ya. disegani. Nah, level orang-orang napi-napi yang disegani ini levelnya lebih di atas yang ditakutin gara-gara sering berantem gitu. Jadi kayak bener-bener kayak apa ya istilahnya tuh? Ya kayak tadi yang kita masuk ke kamar itu tadi kan itu termasuk yang Kayak ini lah kalau disegani gitu. bapak disegani sama bapak ditakuti beda. Kalau bapak ditakuti di belakang kita masih berbuat yang supaya apa bikin bapak marah atau kayak gimana. Tapi kalau disegani kita ngobrol kayak gini aja, ngomongin dia itu beda gitu. Iya. Itu dan dia pun juga takut kita takut dia karena hormat juga kan. Hormat, Iya. ya respect. Dan dia juga pasti punya banyak jaringan kan. Betul. Ada apa-apa ya yang orang-orang menakutkan itu bisa dikirim ke kita juga kan. Gitu-gitu lah ya. Betul. Oke. Itu yang jauh lebih menakutkan dibanding orang yang misalnya wah itu preman nih sering berantem nih kerjaannya gebukin orang di sini. Ya itu levelnya memang ada di level agak nakutin tapi nggak yang di level yang disegani itu. Jadi ada dua, dia karena cerita dia di luarnya hebat lah kayak gitu. Dua, dia punya kuasa banget, punya duit. Terus tapi di sana di lapas baik-baik aja semua. Maksudnya lo menjalani kehidupan kayak biasa aja. Kita sih puji Tuhan dari awal kita ketangkep sampai ke terakhir ya kita benar-benar ngalamin kehidupan atau ngejalaninnya enak ya Dan ya. Enggak yang Gimana ya ngejar? Ngejalaninnya enak ya. karena Ya, gini enggak ada. ini nggak bisa kita tutupin lah ya yang buat yang nonton gitu, sorry. Kayak misalnya di kamar kita nih, kamar kita tuh ya baik-baik saja tapi kedengeran dari kamar sebelah Digebukin. gitu kayak gitu-gitulah. Itu beneran kedengeran, Dit.
kedengeran yang jadi nggak bisa kita tutupin gitu. Tapi kalau kalian aman. Ya puji Aman. Tuhannya kita aman. Karena kita yang bikin A-nya itu. Kedengeran ke tempat sebelah. Tapi ke diri sendiri kan. Ngapain? Tapi coba hari lo di lapas gimana? Oh. Jadwal. Oh gini, kalau Bangun. Jadi beda nih dia Oh, karena beda. di blok pesantren. Jadi Gua gua kan udah blok tahu biasa. di seminar maksud gua itu seminar diajarin gimana cara cara menjalani kehidupan di lapas Iya. sama si bos besar ini nih waktu kita di Polres. Di sana ada pesantren. Langsung gua pilih pesantren. Makanya keseharian gua itu kayak pesantren. Ngaji. Jadi bangun jam 3 tuh udah sholat subuh terus belajar ilmu fikih dan segala macem lah sampai jam 8 sholat duha beres tidur dulu nunggu zuhur terus ngaji lagi gitu terus seharian. Oh, itu kita bisa milih bloknya. Oke, gue mau masuk pesantren gitu. Bisa sih. Oh bisa. Bisa Oke. sebenarnya. Kalau lu di Nah blok. kalau gua masuk ke blok biasa, blok biasa kegiatan gua biasa kita kan kalau di lapas itu buka grendel, buka pintu jadi napi itu beraktivitas di luar gitu. Itu dari jam 7:30 ya. Jam 7:30 jam 8. Dibuka tuh pintu. Dibuka tuh pintu. Semua. Semua sampai untuk kita beraktivitas. keluar ke mall. ke Enggak dong. Enggak. Terus karena kan ada aktivitas juga di sana, ada kayak jadi tamping ini tahanan pendamping. Tahanan pendamping itu ada tugasnya membantu tugas kerja Sipil. staff gitu. Oke. Misalnya administrasi ngerti gitu-gitulah. Ada misalnya di situ ada Giaja ini adalah balai kayak BLK gitu loh, balai latihan kerja. Diajarin jadi nyablon gimana, laundry. Jadi kalau keluar punya skill gitu-gitu lah. Oh, biar Ada gak tuh. jahat lagi. Iya. Iya. Nah, terus ada lagi kegiatannya Olahraga. Ada kelas juga untuk kejar paket C. Ada SMA tuh berarti. SMA, SMP, SD ada semua. Ada studio band. Ada studio band gitu-gitu. Untuk yang punya skill, karena nanti dipakai juga. Misalnya Reno main gitar, gua vokalis gitu, dikumpulin jadi satu grup, ntar bisa main di lapas mana kayak gitu. Serius. Ya, serius. Nah, terus kalau gua kegiatannya buka grendel nih biasanya gua jalan di depan kamar itu jalan olahraga gerak-gerak lah terus ngopi gitu-gitu. Nah, biasanya kegiatan gua setelah jam 12 tutup, jam 1:30 buka lagi itu baru gua ke gereja. Jam 12 tutup tuh maksudnya kalian semua Balik masuk lagi ke kamar? masuk Ya, lagi untuk apel. pendataan. Apel karena ganti shift penjaga tuh. Nah, terus setelah itu jam 1:30 dibuka lagi, baru gue biasa ke gereja sampai jam 4. Abis itu baru gue pingpong biasanya. Makanya skill gue setelah keluar penjara gue tuh udah bisa pingpong. Skill pingpong. Gue asli nggak bisa pingpong sebelumnya. Prestasi Sampai di banget situ gue itu, juara waktu ke kompetisi antar blok gue juara 3. Oke. Bangga orang tua mana. Coba lu lebih lama bisa nyablon lu. Sambil pingpong. Iya kan? Oke, terus itu aja terus berulang. Nah kalau Selain gua itu kita juga tergabung di band. Oh, lu nge-band juga. Iya, Dia vokalis. Plus kita juga sering dimintakan tolong. Kan ada tadi gue bilang ada kompetisi antar blok nih. Biasanya pas mau 17-an. Nah, itu ada lomba futsal, ada balap karung, ada volley, ada pingpong. Nah, kalau pas futsal kita tuh jadi komentator, live komentator gitu sekaligus nge-MC, ngehibur lah. Iya. Gitu. Bahkan kita pernah nge-MC-in acara Septijab. Sertijab Kalapas, Kalapas. kita yang MC. Tidak lagi bekerja di situ gitu, ada pergantian kita yang MC-in. Lu nge-MC-in. Makanya chemistry-nya kebangun tuh ya. Karena kan sekarang lu berdua mulu sekarang. Iya. Oke. Nah, begitu keluar dari penjara, ada stigma-stigma yang melekat nggak? Atau sekarang udah biasa aja tuh? Awal-awal sih ada ya, ada penolakan. Jadi pernah bareng Emily gitu, terus ada satu produk yang ada gua di nama gua, terus si produk itu nggak mau gitu, karena regulasinya tidak make orang yang pernah terjerat hukum gitu. Oh iya? Iya. Terjerat hukum tuh konteksnya di penjara Iya atau betul. Kasus di lah, apa? ada kasus lah. Pokoknya kasus lah ya. Iya, kasus lah. Dan lu Emily bilang ke lu, Dani kita nggak bisa nih. Ya, gimana nih?" kita nggak bisa nih untuk yang ini. Tapi ternyata dia punya regulasi kalau on air doang, tapi kalau off air lu masih bisa dipakai gitu. Tapi itu ngebuat lu ngerasa sebel juga kah atau kayak ya udahlah, Awalnya gua udah sih terima sebel aja? sih ya, awalnya sebel gitu. Wah,
kayaknya Indonesia masih belum siap sih dengan warga binaan yang memang niat pemerintah tuh membina mereka untuk jadi lebih baik lagi, tapi masyarakatnya belum bisa nerima gitu. Tapi nggak lama sih. Oke. Kalau lo sendiri? Gue sih strugglingnya tuh lebih ke ini, Dit. Pingpong pakai tangan kiri. Struggling Nyi Roro Kidal. Strugglingnya itu adalah kalau gue lebih sulitnya karena posisi keluarnya kan beda gue sama dia ya. Posisi Dani keluar itu posisi pas COVID udah mulai ngelandai itu. Oke. Nah gue pas keluar itu Februari 2021 memang udah mulai ngelandai, tapi Juni kalau nggak salah ada Delta. Oke, betul. Iya kan? COVID Delta. Itu bener-bener kayak kita ke lockdown lagi. Selama setahun baru muter lagi kan tahun depan. Nah itu selama setahun itu nggak ngapa-ngapain gitu. Cuma numpang hidup di rumah tante gua sama om gua itu. Nah itu berarti setelah itu, puji Tuhan sih belum pernah gua ngalamin kayak penolakan nggak jadi karena lu Residivis ya? residivis. Artinya residivis ya? Iya, bahasa Residivis gitu. Gua nggak pernah denger atau nggak pernah sampai ke gua. Mungkin pernah di belakang gue ya. Tapi gue yang sangat happy adalah sama teman-teman kita komunitas. Oh, iya. Pas gue sama Dani ada program The Jail Plus yang kita ada teras belakang sekarang, semua pada membantu dengan senang hati gitu. Oke. Dan kemarin Sanafest juga kita masih diajakin. Artinya di kalangan kita sesama teman-teman komunitas nggak terjadi tuh namanya lu jadi kita nggak respect sama lu, kita nggak, mereka anak-anak welcome banget gitu. Dan kalian pun juga karena teman-teman juga banyak bantu dan pada terima juga kan pasti berpikir 2 kali kan kalau mau ngapa-ngapain lagi kan. Iyalah. Iya kan, maksudnya kan kesempatan nggak akan ada 2 kali juga gitu. Itu udah jadi pelajaran yang berharga banget ya berarti ya. Bahkan gue pernah mikir kalau Radit tahu gue make ketika bareng sama dia pasti marah, nggak enak gue marah gitu kan. Akhirnya lu tahu sekarang. Tapi maaf ya, Dit. gue tuh baru kepikiran itu baru hari ini. Sumpah bener. Gue tuh baru kepikiran di kepala gue tuh baru tadi kita ngobrol gitu. Tunggu dia makanya udah lama. Berarti jangan pas sama gue. Karena selama ini cerita yang gue tahu dia tuh nggak make. Iya. Kan ceritanya lo ketangkap dia nggak sengaja kan. Itu gue denger dari siapa gitu. Posidik. Dani itu emang lagi main. Dani itu emang Gue gak bisa bohong. Iya. Semenjak comic action. Dani, serius. Maksudnya itu nakal di luar lah. Selama itu dia tuh udah Dari udah comic parah, action. Iya. dari sebelumnya bahkan dia Wah gila. dia termasuk yang memang sudah lama. Oh. Nah, iya. Jadi berarti di stage lu tuh kepengaruh banget ya berarti ya Iya. pada saat itu ya. Betul. Karena kan lu juga suka ngisi Kompas di pas kita lagi nggak on air. Iya. Ingat nggak? Ya kan? Iya. Lu suka ngisi bagi-bagi kuis. Iya. Zak, pas pagi gitu. Itu juga. Makanya gue ngerasa dosa banget gitu. Iya. Tapi itu, nah ini jahatnya juga buat yang nonton ya. Jahatnya narkoba khususnya. Dan ini yang gue perhatiin juga dari teman-teman waktu di napi-napi di dalam ya. Iya. Karena itu pemakaiannya kan rutin, dan kalau lu pakai rutin dalam rentang waktu yang lama, lu tuh jadi bingung jati diri lu sebenarnya tuh pada saat lu make atau nggak make. Oke. Gitu. Jadi lu tuh bingung, gue nih yang asli nih. Karena kalau kayak misalnya orang yang udah tiap hari banget make itu bangun tidur pasti make, Dit. Bangun tidur pasti make, lemes. Kalau nggak make berasa gue lemes. Nah jadi kan bingung, dia sebenarnya ini dia yang lemes tadi atau dia yang setelah make itu dia yang asli gitu. Itu yang terjadi sama gue nih Itu sekarang jahatnya masih ini Masih ngeraba ya? Aslinya gue tuh yang mana ya gitu. Oke. Apa yang di panggung off air ketika lu lagi ngopi gue ngoceh atau memang gue diem aja gitu. Oh, karena dia udah lama banget. Itu. Dan ternyata memang gue sempat googling ya itu salah satu efeknya. Efek karena zat kimia tuh kan narkoba tuh menyerang sistem saraf kan katanya. Membuat sistem saraf tuh memancing mengeluarkan zat-zat endorfin, serotonin gitulah, kebahagiaan. Yang mana itu tuh nge-bypass. Harusnya secara alami itu prosesnya panjang. Nah karena mudah, karena di bypass, begitu kita nggak make itu yang bikin jadi mana nih nagih-nagih nih. Gitu. Nah sistem saraf yang dirusak terus selama berapa tahun, nah itu yang bikin jadi bingung ini gue nih yang mana gitu. Ini nggak tahu ya, mungkin buat teman-teman yang nonton mungkin ada dokter atau apa yang lebih kompeten, ya mungkin itu juga termasuk salah satu jenis kerusakan ya. Kita nggak tahu juga gitu. Dan bukan hebatnya ya. Jahatnya itu ketika kita sadar sudah tidak mau pakai lagi, diserangnya ketika kita tidur. Mimpi, Dit. Serius? Dikasih mimpi tiba-tiba bongnya bagus lah, terus lu didampingi perempuan cantik lah.
putih barang itu bangun di dalam tidur tuh Anjir, aneh capek banget. banget. Pas bangun tuh yang capek banget itu. Jadi waktu lo mimpi dipeluk bandar ini apa? Kenapa dipeluk bandar gue ya? Ntar jangan pernah gue. Sampai ke bawah mimpi. Oke, itu tadi ngobrol sama Dani sama Reno. Good luck, sukses terus. Gua juga sempat main ya Iya, ke teras belakang. Iya, terima kasih, Radit. Iya, Terima sama-sama. Sempat nge-MC juga. Iya, bro, terima kasih banyak Iya, dikasih kesempatan. Seru banget, Coluk. Di Seru cerita banget sebelum asli. ya itu seru Gokil. banget. Ya. Good luck juga buat semuanya ya. Itu kan salah satu episode dalam hidup lo ya. betul. Yang lo kan dapat pelajaran juga dari situ. Amin. Mudah-mudahan bisa jadi lebih baik lagi. Amin. Karir lebih bagus lagi. Bahkan sebelum kasus tuh, ya kan? Ya, amin. Buat yang nonton nih, kalau misalnya tadi itu informasi yang menarik tuh, kalau misalnya ternyata kalian terjerat narkoba, tinggal ngomong aja kan. Atau gini, Iya. orang tua nih, khususnya orang tua yang punya anak udah kelihatan gelagatnya seperti itu, ajak anaknya, kasih pengertian anaknya, ya ajak lah. Sama orang tua lebih baik kayaknya. Lingkungan terdekat, Dit. Kayak tadi Ya. yang Radit bilang sebenarnya mungkin itu kesannya bercanda. Gue tes urin aja semua. Ini sebenarnya langkah lu menyayangi tim lu. Bener, tes urin berarti. Iya, itu. Langsung tes urin. Tapi Tes urin. maksud gue gini, kita tuh kadang-kadang masih suka gitu ya. Juga teman-teman yang lagi nonton masih dalam kondisi makan narkoba. Kalau ada temen lu, orang tua lu yang mengajak lu untuk tes urin untuk direhab, itu bukan karena mereka benci sama lu, itu karena pengen lu sembuh. Itu poinnya. Bener. Itu yang kita waktu itu emang susah ngingetin orang yang masih make ya, Dit. Apa ya, Donnya? Berarti kalau orang tua yang punya anak ada gelagat-gelagat, bawa aja ya. Bawa aja. Masalahnya kalau orang tuanya yang punya gelagat, anaknya gimana? Anaknya bawa aja. Anaknya bawa orang tuanya? Bawa orang tuanya keluar siram. Orang tua macam apa? Tanya ada Itu promo bingung ya. nggak? Ada promo nggak? Jadi selama ini lu Ya kan kita nggak pernah nyerahin tahu. gua. Kita nggak pernah tahu kan. Iya. Orang tua zaman sekarang tuh banyak yang Tapi aneh-aneh. bener loh. Kita tuh kita tuh pemakai narkoba itu penuh tipu muslihat gitu. Itu kita tuh pinter banget kayak berlindung apa jago 5 langkah lebih Iya, pintar dari orang biasa. Pakai topengnya itu. Iya. Ya. Nah kalau orang yang nggak pernah bersentuhan dengan narkoba kayak lu misalnya nggak relate gitu, lu mungkin nggak akan tahu nih orang nih kayak tadi. Gua nggak tahu. Iya kan kayak gitu. Lu pakainya di mana sih mobil sebelum naik? Di rumah lah. Oh, Di rumah. jadi sambil nyetir itu? Enggak sambil nyetir dong di rumah udah ada. Ya, maksudnya dalam pengaruh tuh masih sambil nyetir kan? Iya, karena kalau ini tuh bukan yang kita Bukan mabuk, teler, tapi Dit. kayak lu minum kopi 5 gelas. Iya. Minum kopi 5 Tapi kebanyakan. diinfus. Jadi Minum kopi 5 gelas seger banget diinfus. gitu. Iya, seger banget gitu. Iya. Makanya lu nggak ngelihat gua kayak make. Iya, meskipun tanda-tandanya suka ada tuh. Ada. Yang tiba-tiba masuk panggung. Apa? Enggak semua sih. Ntar tiba-tiba ada orang yang memang. Iya. Kan lu suka gitu. Iya. Maksud lu berarti pemain Smackdown semua pas masuknya dia makan. Itu salah satu ciri yang masih ambigu lah maksudnya. Iya, betul. Karena gue sekarang juga begitu, Dit. Maksudnya gue juga sekarang gue dicurigai sama orang masih makan. Jangan pakai si Dani. Oke, makasih semua yang udah nonton ya. Stop narkoba ya. Stop narkoba. Dadah.